Oke, kembali lagi dengan kami di sini mahasiswa Teknik Biomedis Universitas Airlangga dengan saya Blas Valenta dan kedua teman saya Aldavan dan Pramestia dari kelompok D. Hari ini kita akan membahas alat yang baru lagi adalah ultrasonic flow meter. Apa ya kira-kira ultrasonic flow meter ini? Kalau misalnya Anda belum menonton dua video kami sebelumnya, silakan menonton di link di atas. Oke, kita akan lanjut. Kira-kira apa ya ultrasonic flow meter ini? Ultrasonic flow meter atau biasa juga dipanggil UFM adalah alat ukur jenis inferensial. Inferensial artinya apa? Dia melakukan pengukurannya secara tidak langsung. Dan apa yang diukur? Yang diukur itu adalah kecepatan alir cairan ya atau liquid flow rate. Gimana cara mengukur ini? UFM melakukan pengukurannya dengan mengukur waktu transit pulsa atau sound pulses ya yang berfrekuensi tinggi yang melintasi pipa aliran. Jadi nanti akan kita lihat di gambar biar lebih jelas. Waktu transit ini dihitung dengan cara dari, nah ini dia, dari kedua gambarnya itu ada dua transducer. Yang transducer pertama itu A dan transducer kedua itu B. Kenapa dia mempunyai transit time? Karena transducer ini akan mengeluarkan gelombang suara ya, atau gelombang akustik dan akan diterima kepada transducer yang selanjutnya. Dengan ini, jarak antar kedua transducernya harus merupakan arah diagonal agar terbentuk ada tetanya ya. Oke, kita balik sedikit. Perbedaan waktu antara keduanya itu, kebanyakan. Perbedaan waktu antar keduanya tadi ya, antar waktu transitnya, itu dapat dihitung dan jika dihitung itu adalah berbanding lurus dengan rata-rata kecepatan alir cairannya atau liquid flow rate yang tadi kita cari atau ukur ya. Itu dari waktu transitnya ada dua tipe aliran. Yang pertama adalah aliran yang searah dan yang kedua itu aliran yang berlawanan arah. Dengan itu, UFM juga kadang disebut sebagai ultrasonic transit time flow meter karena yang diukur adalah transit time-nya. Oke, kita sudah lihat tadi pada gambar transducernya. Kalau misalnya tadi kita bingung dalam bagian waktu yang searah dan yang nggak searah, itu dapat terlihat jelas di sini, perhitungan kecepatan rata-rata aliran airnya ya. Dapat terlihat bahwa dengan gelombang yang melintasi searah aliran cairan, itu membutuhkan waktu sebesar T sama dengan L per C plus V cos Q. Oke, apa artinya dari rumus ini? L itu di sini adalah panjang lintasan pulsa akustik, jaraknya ya, berarti jarak antara A ke B. Lalu ada C yang merupakan kecepatan suara dalam cairan. Perlu diingat karena kecepatan suara itu beda-beda dalam setiap medium. Dan juga ada V di sini adalah kecepatan alir rata-rata atau velocity-nya. Dan juga terdapat cos Q, di mana Q itu adalah sudut antara lintasan pulsa dan sumbu pipa, atau bisa juga digantikan dengan theta. Tadi adalah waktu yang dibutuhkan untuk gelombang yang melintasi searah aliran. Kalau misalnya berlawanan dengan arah aliran cairan, gimana? Oke, rumusnya mirip, namun perbedaannya adalah dia minus karena berlawanan arah. Kalau misalnya di rumus fisika, itu pasti kalau berlawanan arah, dia minus ya. Jadi cukup gampang untuk diingat. Dari kedua persamaan ini didapatkan kecepatan rata-rata aliran air atau flow rate yang tadi kita sama-sama ingin cari, yaitu V sama dengan L per 2 cos Q dikalikan waktu yang dibutuhkan untuk melintasi pipa yang berlawanan arah dengan aliran dikurangi dengan waktu yang dibutuhkan dengan pipa yang searah aliran ya, dibagi dengan keduanya dikalikan. Oke, kita lanjut kepada komponen apa yang terdapat pada UFM. Di sini dapat terlihat bahwa ada dua transducer yang dihubungkan pada luar pipanya, dan ada meter body-nya atau merupakan pipa tersebut. Juga ada SPU atau merupakan control system dari UFM yang akan mengeluarkan output signals juga. Oke, cara pengoperasiannya bagaimana? Pertama dari emission.
transducernya akan mengeluarkan signal suara atau gelombang akustik dan akan di-receive atau terjadi reception pada transducer selanjutnya. Selanjutnya, transducer juga akan melakukan conversion dari data analog menjadi data digital sehingga gampang untuk diproses. Nah, dalam proses ini terbagi menjadi 3 hal, yaitu signal treatment, transit time method, dan juga volumetric flow rate calculation yang semua dilakukan oleh SPU yang tadi di atas control systemnya ya. Nah, signal treatment ini bisa merupakan filtering atau apa sehingga gelombang yang tadi gelombang akustik yang masih merupakan data mentah dapat dengan mudah dianalisis. Selanjutnya didapatkan nilai-nilai dari tadi signal treatment-nya untuk melakukan transit time method yang tadi ada di rumus di atas ya, yang T pada aliran yang searah dan yang tidak searah itu dilakukan di transit time method ini. Dan selanjutnya ada juga volumetric flow rate calculation yang tadi merupakan rumus P sama dengan karena merupakan rumus flow rate-nya yang kita cari. Selanjutnya dari SPU akan mengolah data lagi untuk dapat di-outputkan dengan baik sehingga manusia dapat melihatnya, dapat berupa angka digital atau digit numbers yang kita manusia dapat melihat dengan baik untuk dianalisa. Jadi kenapa harus memakai UFM? Ada banyak kelebihannya ya. Yang pertama itu tidak ada penghalang di lintasan alirannya. Kenapa? Karena beberapa alat ukur flow rate itu mempunyai komponen yang menghalangi lintasan alirannya. Jadi kalau ini tadi kan enggak ya, sehingga tidak berpengaruh pada pressure drop-nya atau tekanan alirannya itu tidak terpengaruh. Nah, juga pada UFM ini nggak ada parts yang bergerak, sehingga dia juga tidak cepat untuk aus ya. Dia long term investment-nya bagus banget sehingga maintenance cost-nya juga rendah. Selain itu juga terdapat banyak model dari UFM, ada model multi-sensor, portable, dan clamp-on. Yang multi-sensor ini dia digunakan untuk nilai yang lebih teliti ya, dia bagus dan juga bisa diukur untuk fluida yang bahkan korosif atau slurry. Selanjutnya ada yang portable, sehingga mudah untuk dibawa kemana-mana, dan ada yang clamp on, ini digunakan untuk pipa yang berukuran besar ya, ini lebih ekonomis jenis flow meternya. Namun ada beberapa kelemahan pada UFM ini yang tidak sebanding dengan kelebihannya ya tentunya. Yang pertama itu faktor harga, karena biaya penempatan awalnya atau pengaplikasiannya pada awal itu memang cukup mahal. Namun yang tadi saya sudah jelaskan ini merupakan long-term investment, karena memang butuh ya untuk kita terus menjaga flow meter dari pipa-pipa yang ada pada perusahaan atau gedung kita ataupun itu. Selanjutnya juga ada memang model yang kurang efektif, seperti single path, dia hanya menggunakan one beam, jadi memang kurang efektif ya, dia tidak sesuai untuk pengukuran yang besar atau yang bervariasi, yang mempunyai nilai di atas range Reynolds numbers. Dan pengukuran pada ukuran kecil atau yang lebih teliti tadi itu, yang multimeter itu dia biasanya harganya sangat tinggi memang. Ya, harga memang menjamin kualitas ya kawan-kawan. Untuk itu, sekian dari presentasi ultrasonic flow meter kami. Semoga informasi dan ilmu yang didapatkan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari mahasiswa Teknik Biomedis. Terima kasih.